Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Syarhul Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan risalah Al-Qawaidul Arba' ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada sesi yang terakhir yang membahas tentang kaidah yang terakhir, yaitu Al-Qaidatur Rabi'atu. Penulis mengatakan kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina, bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman kita sekarang, itu maksudnya di zaman beliau, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan lebih-lebih lagi di zaman kita sekarang, aghladu syirkan minal awwalina. Orang musyrik di zaman sekarang lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang musyrik zaman dahulu. Li'anal awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddati. Karena orang-orang musyrik zaman dahulu mereka berbuat kesyirikan fir rakha', di kala lapang, di masa-masa lapang, tidak ada bahaya, tidak ada kegentingan. Dan mereka yukhlisun, mereka berbuat ikhlas dalam ibadah, fi syiddati, ketika kondisi genting, ketika kondisi susah sekali. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddati. Sedangkan orang-orang musyrikin kita, orang-orang musyrikin di zaman kita sekarang, kesyirikan mereka dilakukan terus-menerus, baik ketika masa lapang maupun ketika masa sempit. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka menaiki kapal, menaiki perahu, ya, ketika mereka mengarungi lautan, maka ketika mengarungi lautan, yang kita lihat kanan kiri depan belakang hanya ada laut, tidak ada apa-apa. Ya, kalau kita naik mobil kita bermasalah, kita bisa loncat ke kanan, loncat ke kiri, atau ke belakang. Ya. Kalau kita naik kereta ada masalah, kita bisa lompat kiri, lompat ke kanan, ya. Atau kita minta bantuan orang di luar. Nah, kalau kita naik kapal, kita mau minta bantuan siapa? Kanan, kiri, depan, belakang, laut. Ya, apalagi di zaman dahulu, tidak ada telepon, tidak ada satelit, ya, tidak ada walkie-talkie, handy-talkie, tidak ada tim SAR, tidak ada. Maka da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dan mereka mengikhlaskan din, amal saleh hanya kepada Allah semata. Falamma najjahum ilal barri, namun ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, idzahum yusyrikun, maka mereka pun langsung berbuat kesyirikan lagi. Surah Al-Ankabut ayat 65. Maka ini dalil bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu, ketika mereka dalam bahaya mereka ikhlas, mereka bertauhid. Namun ketika mereka dalam kondisi lapang, kondisi senang, mereka berbuat syirik. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan al-qaidatur rabi'atu wa hiya al-akhiratu. Kaidah yang keempat, yaitu kaidah yang terakhir, anna musyriki zamanina a'zamu syirkan minal awwalina alladzina bu'itha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang musyrikin zaman kita sekarang lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrik di zaman dahulu, yaitu zaman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Ini kaidah bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman ini lebih parah. Ya, maka pelajaran dari kaidah ini, hendaknya kita tidak boleh menganggap remeh kesyirikan. Dan kita tidak boleh menganggap remeh pelaku kesyirikan juga. Karena ternyata pelaku kesyirikan di zaman sekarang lebih parah daripada di zaman dahulu. Harusnya kita lebih takut kepada kesyirikan dan kita lebih serius dalam menyikapi kesyirikan. Wassababu fi dzalika wadihun.
Dan penyebab dari hal itu jelas. Anallah Jalla wa Ala akhbara annal musyrikina al-awwalina yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihimul amru. Bahwasanya Allah Jalla wa Ala telah mengabarkan bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka beribadah dengan ikhlas kepada Allah semata jika keadaan mereka genting. Fala yad'una ghairallahi azza wa jalla, maka mereka tidak berdoa kepada selain Allah azza wa jalla. La ilmihim annahu la yunqidhu minasyada'idi illa Allah. Karena mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kondisi genting kecuali Allah semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa idza massakumud durru fil bahri, ketika ad-durru, bahaya menimpa kalian di laut, maka dhalla ma tad'una illa iyyahu, maka hilanglah semua yang kalian sembah, semua yang kalian sembah, berhala-berhala dan sesembahan-sembahan yang kalian sembah itu hilang dari hati kalian. Illa iyyahu, kecuali kalian hanya berdoa kepada Allah semata. Falamma najjakum ilal barri aghraqtum, fa idza falamma najjakum ilal barri a'radtum. Namun ketika kalian Allah selamatkan sampai ke darat, maka kalian pun berpaling. Wa kana al-insanu kafura, dan sungguh manusia itu banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat 67. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lain, wa idza ghasyiyahum maujun, dan ketika mauj itu gelombang air, ombak itu menggulung mereka, kadzulali, yang gelombang itu seperti gunung-gunung besarnya, sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat berbahaya. Maka ketika itu mereka orang-orang musyrikin da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka pun berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dan mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Yakni mukhlishina lahud du'a, yaitu mereka mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid, dan ketika Allah selamatkan mereka sampai ke darat, maka faminhum muqtasid, hanya sebagian dari mereka saja yang muqtasid, yang masih lurus. Ya, maka sebagian yang lain berbuat kesyirikan lagi. Surat Luqman ayat 32. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lain, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun, ketika mereka diselamatkan oleh Allah sampai ke darat, ya langsung mereka berbuat kesyirikan lagi. Ya, sebagaimana ayat yang disebutkan oleh musannif. Fal awwaluna yusyrikuna fir rakha'i, maka orang-orang musyrikun zaman dahulu mereka berbuat kesyirikan di masa lapang. Yad'una al-asnama wal ahjara wal ashjar, mereka berdoa kepada pohon, kepada asnam, kepada berhala, kepada batu-batu dan kepada pohon. Amma idza waqa'u fi shiddatin wa ashrafu 'al halaki, adapun ketika mereka jatuh kepada keadaan yang genting atau mereka mendekati kebinasaan, mendekati kematian, fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaran wala ayyi makhluqin, maka mereka tidak berdoa kepada berhala, mereka tidak berdoa kepada pohon, tidak berdoa kepada batu, dan juga tidak berdoa kepada makhluk manapun. Wa inna ma yad'una Allah wahdahu subhanahu wa ta'ala. Namun mereka hanya berdoa kepada Allah semata subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana la yukhlisu min asy-syada'idi illa Allah jalla wa ala, fa kaifa yud'a ghairuhu fir rakha'i. Maka jika tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kondisi genting kecuali Allah Jalla wa'ala, maka mengapa mereka berdoa kepada selain Allah ketika kondisi lapang? Ini
sikap inkonsistensi orang-orang musyrikin, kebodohan orang-orang musyrikin. Ya, kalau mereka tahu, dalam kondisi genting mereka tahu yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Kenapa ketika masa lapang mereka berdoa kepada selain Allah? Harusnya juga berdoanya kepada Allah karena mereka tahu penyelamat yang hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia orang musyrikin zaman dahulu tetap musyrikin, tetap keliru. Ya, tetap fatal juga karena telah berbuat kesyirikan walaupun hanya di masa lapang. Amma musyriku hadzal zamani, adapun orang-orang musyrikin di zaman sekarang, yakni al-mutaakhirin, yaitu zaman-zaman belakangan. Alladzi hadatsa fihim asyirku min hadhihi al-ummati al-muhammadiyyati, yang terjadi kesyirikan di umat ini, yaitu umat Muhammad, umat yang mengklaim mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syirkahum daimun fir rakha'i wasyiddati, maka kesyirikan mereka terjadi terus-menerus baik di masa lapang maupun di masa sempit. La yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddati, mereka tidak berbuat ikhlas kepada Allah dalam beribadah, dalam doa dan dalam menyembah. Dan juga mereka tidak berbuat ikhlas, tidak bertauhid di masa sempit sekalipun. Bal kullama ishtadda bihim al-amru ishtadda syirkuhum wa nida'uhum. Bahkan semakin genting keadaan mereka, semakin menjadi kesyirikan mereka, semakin parah kesyirikan mereka. Orang musyrik zaman dahulu ketika genting ikhlas, bertauhid. Namun orang musyrik zaman sekarang ketika genting, ketika sempit malah bertambah syirik. Wa nida'uhum lil Hasani wal Husaini. Mereka malah memanggil-manggil Hasan dan Husain. Hasan dan Husain sahabat yang mulia, bahkan termasuk ahlul bait, bahkan beliau berdua adalah cucu dari Nabi SAW. Orang yang mulia. Ya, mereka berlepas diri dari kesyirikan. Ini orang yang mulia, berada di atas akidah yang benar. Namun sebagian orang mengkultuskan mereka, berlebih-lebihan kepada mereka berdua. Ya, yang mereka berdua tidak ridha terhadap hal tersebut. Nah, orang-orang yang mengkultuskan mereka, berlebih-lebihan kepada mereka, dalam kondisi genting memanggil nama-nama mereka. Ya Hasan, ya Husain. Ya. Misalnya ketika sedang naik mobil, kemudian kecelakaan mobil, maka refleks yang keluar itu perkataan ya Husain, ya Hasan. Seperti itu. Ini orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Hasan dan Husain. Wa Abdul Qadir, dan juga kepada Syekh Abdul Qadir. Ya, ini nama yang sering kita dengar, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, bisa juga disebut Syekh Abdul Qadir Al-Jili. Bisa Al-Jilani, ya. Jim, ya, kemudian lam alif, nun, ya. Jilani. Atau bacaan yang kedua Al-Jili. Jim, ya, lam, kemudian ya. Al-Jili. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ulama Ahlus Sunnah, berada di atas akidah yang sahih, akidah Ahlus Sunnah, dan juga beliau ulama besar dalam mazhab Hambali yang ada di Baghdad, yang ada di Irak. Ya. Jadi orang yang baik, Ahlus Sunnah, akidahnya benar, namun sebagian orang mengkultuskan beliau dan beliau tidak ridha. Ya. Beliau tidak ridha, beliau berlepas diri dari orang-orang yang mengkultuskan beliau. Nah, dan kuburan beliau diagung-agungkan. Ya, padahal beliau tidak mengajarkan itu. Nah, orang-orang yang mengkultuskan beliau ketika mereka ada masalah dalam kondisi genting, mereka memanggil nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebagaimana juga terjadi di negeri kita ini, tanah air kita, di Indonesia. Ya. Kita sering dapati ketika berdoa, ya, ada orang-orang yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini perbuatan kesyirikan. Kemudian War-Rifa'i,
Ar-Rifai maksudnya adalah Syekh Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Ya, adapun Ar-Rifai ini, Ahmad Ar-Rifai ini salah seorang tokoh sufi. Ya, salah seorang tokoh sufi, bahkan dianggap sebagai wali kutub. Wali yang tinggi, wali kutub. Ya, yang juga ada di Irak. Ya, berada di atas akidah yang menyimpang, akidah sufi. Ya, jadi beliau orang yang bermasalah dan juga sebagian orang mengkultuskan beliau. Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau. Wa ghairi dzalika, dan orang-orang yang lain yang dikultuskan yang lain. Ya, bukan meminta kepada Allah, bukan berdoa kepada Allah, namun berdoa kepada orang-orang ini. Hadza syai'un ma'rufun, ini perkara yang sudah kita ketahui bersama. Wa yadhkaru anhum al-ajaibu fil bihari. Dan disebutkan oleh orang-orang yang menyimpang, ya. Disebutkan keajaiban mereka fil bihar, ya, di laut. Annahum idza ishtadda bihim al-amru saru yahtafuna bi asma'il awliya'i was-salihina. Orang-orang musyrikin zaman sekarang ketika kondisi mereka genting, maka mereka pun memanggil-manggil nama-nama wali mereka dan memanggil-manggil nama-nama orang soleh. Wa yastaghithuna bihim, dan beristighatsah dengan nama-nama tersebut, dengan nama-nama mereka. Ya. Wa istighatsah artinya meminta tolong dalam keadaan genting. Istighatsah artinya thalabul ghauth, meminta tolong dalam keadaan genting. Min dunillahi azza wa jalla. Ya, selain kepada Allah azza wa jalla. Artinya mereka ketika dalam kondisi genting, ya, meminta tolong kepada wali-wali mereka, ya, walaupun mereka juga menyembah Allah azza wa jalla. Lianna du'atal batili wad-dalali yaquluna lahum. Kenapa orang-orang musyrikin di zaman sekarang melakukan itu? Karena ada yang ngajak, ada yang mengajak, ada yang menyerukan. Lianna du'atal batil, karena para dai-dai yang batil, wad-dalal, dan dai-dai yang sesat, mengatakan kepada orang-orang awam di zaman sekarang, nahnu nanqudukum minal bihari, kami bisa menyelamatkan kalian ketika kalian di laut. Fa idza asabakum syai'un ihtafu bi asma'ina, kalau kalian tertimpa sesuatu bahaya, sebutlah nama kami. Ini kata dai sesat, ya, dai yang mengajak kepada kesyirikan. Kami bisa menyelamatkan kalian. Kalau kalian terkena bahaya, sebut saja nama kami. Wa nahnu nanqudhukum, dan kami akan menyelamatkan kalian. Ini kata mereka. Kama yurwa hadza an masyayikh turuqi as-sufiyyati. Sebagaimana ini diriwayatkan dari sebagian masyayikh tariqat sufiyah. Ya, turuq jamak dari tariqah, tarikat. Ya, tarikat sufi. Ya, kitab-kitab tarikat itu ada, ya. Setiap tarekat-tarekat sufi itu punya kitab-kitab yang dinisbatkan kepada syekh-syekh mereka. Dan di sana disebutkan kisah-kisah yang aneh-aneh. Ya, seperti tadi, kalau kalian kena bahaya, sebut nama kami, sebut nama saya. Wa qara'u in syi'tum tabaqat asy-Sya'rani. Silakan kalau Anda ingin, kata Syekh Shalih Fauzan, kalau Anda ingin, kalau Anda ingin tahu, silakan Anda baca kitab Tabaqat Asy-Sya'rani. Ini nama kitab. Fa fiha ma taksya'irru minhul juludu. Di dalamnya terdapat riwayat-riwayat yang membuat kulit kita bergidik. Ya. Taksya'ir itu bergidik, merinding. Ya, kalau orang Arab julud, ya, kulit. Kalau orang Indonesia itu bulu kuduk, merinding. Ya. Di dalam terdapat riwayat-riwayat, kisah-kisah yang membuat kita merinding. Ya, merinding karena aneh, ya, bukan merinding karena takjub, karena saking bagusnya, bukan. Namun merinding karena anehnya. Mimma yusammihi karamatil awliya'i. Yang kisah-kisah tersebut mereka namakan sebagai karomah para wali. Ya, kita sudah pernah jelaskan dalam kajian kitab Min Usuli Aqidati Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Ahlussunnah tidak mengingkari karomah wali. Karomah wali itu ada.
namun bukan yang berupa khurafat, bukan yang berupa kesyirikan. Ya. Adapun yang ini karomah wali yang hanya klaim saja. Ini tidak benar. Wa annahum yunqidhuna minal bihari. Dan dalam kisah-kisah tersebut disebutkan bahwasanya para wali-wali mereka bisa menyelamatkan mereka ketika di laut. Wa annahu yamuddu yadahu ilal bahri. Dan bahwasanya mereka bisa memanjangkan tangan mereka sampai ke laut. Ya, jadi syekhnya, si walinya ini ada di rumahnya, ya, ada di tempatnya, namun tangannya bisa sampai ke laut. Ya, syekhnya di rumah, pengikutnya di laut sedang bahaya. Kemudian tangannya si wali ini bisa sampai ke laut. Wa yahmilul markaba kullahu. Dan bisa membawa, ya, bisa mengangkat yang ada di kapal tersebut. Ya, yang ada di atas kapal tersebut semuanya. Wa yukhrijuhu ilal barri. Dan bisa membawanya sampai ke daratan. Ya, jadi bayangkan, syekhnya ada di rumah, pengikutnya ada di laut, naik kapal dalam kondisi bahaya, tangannya bisa sampai ke laut, memanjang gitu ya. Kemudian diangkat kapalnya dengan tangan tersebut. Wah, kapal tentunya besar sekali. Diangkat kapal dan seluruh isinya sampai ke daratan. Wala tatanadda akmamuhu. Wah. Dan itu dilakukan oleh si wali tanpa akmam. Akmam itu lengan baju. Ya. Tanpa lengan baju mereka menjadi basah. Jadi sangat ajaib sekali. Ya, bisa ngangkat kapal dari laut, dari jarak jauh tanpa lengannya basah. Ila ghairi dzalika min turahatihim wa khurafatihim. Dan kisah-kisah lain yang selain itu yang berupa turohat, berupa hal mistisme, wa khurafat, dan juga khurafat, keyakinan-keyakinan yang batil. Fasyirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddati. Maka kesimpulannya kesyirikan mereka terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Fahum aghladu minal musyrikin al-awwalina. Maka mereka lebih parah daripada orang-orang musyrikin zaman dahulu. Wa aidan kama qala syekhu fi kashfi syubhati. Dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Kashfu Syubhat. Beliau mengatakan, ini berarti Syekh Shalih Fauzan menukil perkataan musannif dari kitab yang lain, yaitu kitab Kashfu Syubhat. Min wajhin akhara, dari sisi yang lain, annal awwalina ya'buduna unasan salihina minal malaikati wal anbiya'i wal awliya'i. Ya, orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka menyembah orang-orang saleh. Baik itu berupa malaikat, baik itu berupa para nabi, dan juga para wali, wali beneran, wali yang beneran wali. Amma haula'i faya'buduna unasan min afjarin nas. Adapun orang-orang musyrikin di zaman sekarang, mereka menyembah orang-orang yang paling fajir, yang paling buruk. Wahum ya'tarifuna bidzalika, dan mereka mengakui itu. Mereka mengakui bahwasanya mereka menyembah orang yang buruk. Ya. Mereka mengakui keburukan-keburukan yang ada dalam wali yang mereka sembah, wali yang salah yang mereka sembah, wali yang batil yang mereka sembah. Falladhi yusammunahum al-aqtaba wal-aghwatha la yusalluna. Maka orang-orang yang mereka sebut dengan aqtab tadi itu wali kutub, ya, wali yang dalam derajat yang tinggi, ya. Kutub artinya ujung, ya. Ujung itu berarti sudah mentok, sudah tinggi. Wal-aghwath dari ghawath, ya, yang bisa menyelamatkan dalam kondisi genting. Wali-wali yang bisa menyelamatkan dalam kondisi genting. Nah, wali kutub dan wali aghwath mereka itu tidak sholat, la yusallun. Kesehariannya enggak sholat. Wala yasumun, dan tidak puasa di bulan Ramadan. Ya, jadi ketika ada orang disembah-sembah, diklaim wali, kemudian kita tanya, ini kok wali kenapa enggak sholat? Ya, maka kata pengikutnya, ini kan wali. Ya, wali enggak perlu sholat, kata mereka.
Jadi mereka mengakui bahwasanya wali mereka itu nggak sholat. Wala yatanazzahuna 'anil zina wal liwati wal fahishati. Dan mereka tidak menjauhkan diri mereka dari zina, liwat dan perbuatan-perbuatan yang menjijikan. Ya, fahisyah bisa maknanya secara umum semua maksiat secara umum bisa disebut fahisyah. Terkadang fahisyah maknanya adalah kabair, dosa besar. Dan makna fahisyah yang ketiga adalah perbuatan maksiat yang terkait dengan farji, ya, baik itu zina, baik itu liwat, sodomi, ya, baik itu bercumbu dengan lawan jenis yang bukan mahram atau yang semisalnya yang terkait dengan farji. Ya, maka orang-orang yang mereka anggap wali nggak sholat, nggak puasa, bahkan mereka tidak menjauhkan diri dari zina, artinya mereka berzina, mereka melakukan liwat, sodomi, homoseksual, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang menjijikan. Li'annahum biza'mihim laysa 'alaihim takalifu. Karena menurut para pengikutnya, ya, menurut klaim mereka biza'mihim, para wali-wali ini laysa 'alaihim takalifu, tidak memiliki beban syariat. Ya, tidak terkena beban syariat. Laysa 'alaihim haramun wala halalun. Maka mereka tidak terkena halal haram. Innama hadza lil awami faqat. Adapun halal haram, adapun beban syariat, puasa, salat, menutup aurat, ya, pakai jilbab, jauhkan diri dari mabuk, jauhkan diri dari zina, ini hanya bagi orang awam. Ini kata mereka. Adapun wali, maka tidak perlu semua itu. Sehingga wali nggak apa-apa zina, wali nggak apa-apa sodomi, homoseksual, mabuk nggak apa-apa. Ini kata mereka. Wahum ya'tarifuna anna sadatahum la yusalluna wa la yasumuna. Maka mereka mengakui bahwasanya tokoh-tokoh mereka itu tidak salat dan tidak puasa. Wa annahum la yatawarra'una an fahishatin, dan mereka wali-wali mereka, ya, tokoh-tokoh mereka tidak menjauhkan diri mereka dari perbuatan fahisyah. Wa ma hadza ya'budunahum, namun oleh pengikutnya tetap disembah. Bal ya'buduna unasan min afjarin nasi. Bahkan mereka menyembah orang-orang yang paling buruk, yang paling fajir. Kal Hallaji, seperti Al-Hallaj. Al-Hallaj ini nama lengkapnya Mansur Al-Hallaj. Seorang syair, seorang penyair, suka bikin syair, suka bikin puisi. Ya, yang dia juga punya akidah yang menyimpang. Ya, dia juga ada di Irak. Wabni Arabiyyin, dan juga Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi berbeda dengan Ibnul Arabi. Ya, kalau ini Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kalau Ibnu Arabi tanpa alif lam, maka dia adalah seorang sufi ekstrim. Ulama sufi ekstrim yang terkenal dengan akidah wahdatul wujud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Ya. Ini dikafirkan oleh para ulama. Ini dengan tanpa alif lam. Kalau dengan alif lam, Ibnul Arabi ini ulama Malikiyah. Ya, ulama Ahlussunnah, ulama besar dalam mazhab Maliki. War-Rifa'i, Rifa'i tadi sudah kita jelaskan. Wal Badawi, Badawi namanya Ahmad Al-Badawi. Ya, ini juga salah seorang ulama sufi yang ada di Mesir, yang kuburannya diagungkan sampai sekarang. Wa ghairihim, dan yang lainnya. Ya. Ini semua nama-nama orang-orang yang bermasalah. Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Ar-Rifa'i, Al-Badawi. Ini semua nama orang-orang bermasalah. Namun disembah, ya, oleh mereka. Ya, perhatikan, ya. Sisi pertama, kenapa orang musyrik zaman dahulu lebih mending, kenapa orang musyrik zaman sekarang lebih parah? Sisi pertamanya karena orang musyrik zaman dahulu berbuat ikhlas ketika genting. Sedangkan orang musyrik zaman sekarang kondisi lapang maupun genting berbuat musyrik. Sisi kedua, yang disembah oleh orang musyrik zaman dahulu lebih baik, lebih bagus orang-orangnya. Malaikat, nabi, orang soleh, dan wali beneran. Sedangkan orang musyrik zaman sekarang yang disembah itu orang-orang bermasalah. Ya, sebagiannya orang-orang yang fajir.
Waqad saqa asy-syaikhu ad-dalila ala anna al-musyrikina al-mutaakhirina a'zamu wa aghladu syirkan min al-awwalin. Dan Syekh penulis, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil bahwasanya orang musyrikin belakangan, orang musyrikin zaman belakangan itu lebih parah kesyirikannya daripada orang musyrikin zaman dahulu. Li'anna al-awwalina yukhlisuna fi syiddati wa yusyrikuna fi ar-rakha'i. Karena orang-orang terdahulu berbuat ikhlas dalam kondisi genting dan mereka berbuat syirik dalam kondisi lapang. Fastadalla biqauli ta'ala, dan beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka menaiki kapal, maka mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah dan mengikhlaskan amalan ibadah hanya kepada Allah semata. Surat Al-Ankabut ayat 65. Demikian telah selesai pembahasan kita dari kitab Syarah Al-Qawaidul Arba'. Di sini syarih Syekh Shalih Al-Fauzan menutup kitabnya dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, maka kita katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang semata-mata karena nikmatnya kita bisa menyelesaikan berbagai amalan-amalan saleh, di antaranya mengkhatamkan kitab Syarah Al-Qawaidul Arba' ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.